Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang sama-sama berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada malam ini, seperti kebiasaan baik kita, meminta kepada jemaah atau salah seorang jemaah untuk membacakan ayat ini sekaligus dengan terjemahannya, agar kita bisa sama-sama mendapatkan berkah yang pada dasarnya di sini tidak ada yang mengajar. Pada dasarnya di sini sama-sama kita belajar. Karena kami secara pribadi sebelum menyampaikan kajian tadabbur dan tafsir ayat ini, tentu kami juga harus mempersiapkan diri. Bahkan rahasia para sebahagian di antara dai, kadang-kadang kita bisa membaca dan menelah itu karena dengan banyaknya kesibukan, beberapa saat sebelum kita sampai ke tempat kajian, kita mendalami makna-makna daripada ayat-ayat yang kita akan bahas. Itu artinya bahwa sebenarnya semua kita ini sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui di sini. Lebih semangat jika kita ada kebersamaan, insya Allah. Baik jemaah sekalian, kami persilahkan kepada salah seorang jamaah yang mau dengan sukarela membacakan ayat yang ke-69 dari surah Al-Ankabut. Ada jemaah sekalian? Oh ya, silakan. Jadi tidak mesti dari kalangan santri yang siapa saja. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ada artinya? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Baik, kita mau satu orang lagi diulang. Oh, masya Allah. Ini yang kecil ini, masya Allah. Oke. Harus ada juga yang mewakili dari kalangan orang tua, supaya sama-sama kita bisa mengambil manfaat. Alhamdulillah. Silakan, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bisa dibaca terjemahannya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami,
kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Baik. Sekarang terakhir untuk kita semua, saya baca dan diminta kepada jamaah untuk ikut ya membacanya. Kita isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kita mulai memperbaiki bacaan kita. Mulai dari isti'adzah kita. Jadi huruf yang pertama itu adalah huruf alif atau huruf hamzah. Ya. Jadi a, a itu di sini. A itu di sini. Jadi kelihatannya hamzah itu gampang dan ain itu agak sulit. Kenapa? Karena hamzah itu ada padanannya dalam bahasa kita. Seperti hamzah alif itu kira-kira kurang lebih sama dengan huruf a dalam bahasa kita. Akan tetapi ain itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Karenanya dia membutuhkan sedikit perjuangan untuk bisa sampai pada cara penyebutannya dengan benar. A'udzu. Ya, jadi bukan a dari pertama tapi a. Dan a itu harus dibuka mulut kita, bukan o tapi a. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir, bukan tuni, bukan juga toani. Jadi biasa orang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bukan toani, bukan juga todi. Ada orang biasa a'udzu billahi minasyaitonir, bukan juga Karena dalam Al-Qur'an itu tidak ada huruf o. Tidak ada huruf o di dalam Al-Qur'an. Jadi tetap saja mulut itu terbuka tapi ditebalkan. A'udzu billahi minasyaitonir. Jadi bukan tuni, bukan juga tani, bukan juga toani. Jadi bukan toa, ya, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan lagi dia toa. Ya, tapi bukan tu. Ya, tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terus sekali lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, di antara hukum-hukum tajwid yang bisa kita perkenalkan, tidak berat insyaallah,
ada namanya hukum gunnah. Hukum gunnah itu hanya pada dua huruf, nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Itu hukum gunnah, artinya didengungkan. Jadi cara membacanya lanahdiyannahum, lanahdiyannahum. Jadi nunnya itu ditegak-tegakkan, tidak langsung lanahdiyannahum, tapi lanahdiyannahum gitu. Gitu juga pada mim, ya, juga pada mim. Ya, dalam ayat yang lain wa mimma sama lanahdiyannahum. Ya. Jadi ini namanya hukum gunnah. Mudah sekali diingat hurufnya, hanya pada nun tasydid atau mim tasydid. Ya. Kalau dalam bahasa Bugis itu masadum. Ya. Saya kebetulan mengeja dalam bahasa Bugis dulu ketika mengaji. Nah, itu dalam bahasa Bugis namanya masadumi. Ya, bertasydid. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Terus wa innallaha lama'al muhsinin. Baik. Ada yang bisa tunjukkan hukum gunnah pada penggalan yang terakhir ini? Iya, yang mana? Wa inna. Nah, berarti ini sudah ngerti. Ya. Jadi wa inna itu sama dengan lanahdiyannahum. Terserah dia mau bagaimana hurufnya, mau fathah, mau dhamma, mau kasrah, yang penting nunnya bertasydid. Mau di awal, mau di tengah, mau di terakhir, yang penting dia bertasydid, masadum, itu harus dibaca mendengung. Jadi alhamdulillah dalam ayat ini kita sudah memperoleh dua sampel, dua contoh gunnah. Dan semua begitu cara membacanya, Pak. Dari awal Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, itu begitu cara membacanya semuanya. Makanya kalau kita ambil contoh gunnah, yang paling populer surah An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini guna-guna semua, Pak. Min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi tidak dibaca lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu belum tepat. Tapi harus ditekan-tekan, ya, ditekan-tekan. Demikian pada ya mim, ya wa mimma, wa amma, dan seterusnya dan seterusnya. Baik jamaah sekalian. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuki jalan-jalan kami. Coba cara saya menerjemahkan, pasti kami tunjuki jalan-jalan kami. Karena dalam lanahdiyannahum itu ada dua kata penegasan. Ada dua kata penegasan. Itu lam yang pertama, la, itu adalah lam penegasan namanya. Lam ta'kid. Iya. Kemudian
pada nun tasydid lanahdiyannahum itu juga kata penegasan. Itu juga kata penegasan. Jadi Allah memastikan untuk ia berikan petunjuk menemukan jalan-jalannya yang berjihad untuk mencari keridhaannya. Jadi tidak dikatakan di sini orang-orang yang berjihad di jalan kami, ya ada kemungkinan dia temukan petunjuk, ada kemungkinan tidak. Tapi Allah pastikan. Ini kira-kira sama dengan ilmu eksak. Ilmu eksak itu ilmu pasti. Tidak ada bilang 2 tambah 2 ya ada kemungkinan 5, ada kemungkinan 4, pasti 4. Nah, seperti itu. Maka Allah katakan walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Di sini juga kata penegasan banyak sekali, Pak. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah. Dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin. Ingat tadi ada lanahdiyannahum, di sini ada lagi la ma'al muhsinin, benar-benar pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin dari kata-kata ihsan. Oke. Mari kita mentadabburi ayat ini. Yang pertama, kata-kata jahadu. Kata-kata jahadu. Nah, ini kata-kata jahadu itu juga yang menjadi kata-kata jihad. Jahada yujahidu, jihad, berjihad. Saya ingin menjelaskan kata-kata jihad ini yang pertama dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Jadi jihad atau jahada yujahidu, jihad, yang kalau kita katakan orang yang berjihad itu belum jelas terjemahannya. Karena jihad itu bahasa Arab sendiri. Nah, kita ingin membongkar itu apa sebenarnya itu jihad dari sisi bahasa. Jihad dari sisi bahasa yaitu di dalamnya ada makna kesungguhan. Di dalamnya ada makna kesungguhan. Jadi kalau ada orang yang berjihad tapi di dalamnya tidak ada makna kesungguhan, itu sudah keluar daripada makna jihad. Iya. Dan kesungguhan yang dimaksudkan adalah setiap jalan-jalan kebaikan. Kesungguhan yang dimaksudkan adalah setiap jalan-jalan kebaikan. Satu. Kemudian jihad dari sisi bahasa juga di dalamnya ada pengorbanan. Di dalamnya ada pengorbanan. Jadi ada kesungguhan, ada pengorbanan. Sekecil apapun pengorbanan itu, kalau ada pengorbanan, maka itu jihad. Sekecil apapun pengorbanan itu, yang penting di dalamnya ada pengorbanan yang paling minimal, itu jihad. Itu jihad. Yang ketiga, dari sisi bahasa, jihad itu di dalamnya ada keletihan dan ada kelelahan. Di dalamnya ada keletihan dan kelelahan. Letih, capek. Itu jihad. Jadi siapa yang ingin berjihad, di dalamnya tidak ada kesungguhan, kemudian di dalamnya tidak ada keletihan, kemudian di dalamnya tidak ada pengorbanan, maka ini keluar daripada makna jihad. Nah, sekarang kita ingin mengangkat contoh-contoh bahwa pada setiap amal kebaikan itu di situ ada jihad.
pada setiap amal kebaikan yang diperintahkan di dalam agama ini, di situ sesungguhnya ada jihad, karena tidak ada amalan yang diperintahkan terkecuali membutuhkan kesungguhan. Terkecuali membutuhkan kesungguhan. Yang kedua, terkecuali membutuhkan pengorbanan. Yang ketiga, pasti di dalamnya kita letih, capek. Contoh jamaah sekalian, kita ke masjid ini kita berjihad. Kita ke masjid ini berjihad. Mengkhususkan waktu pada setiap waktu sholat, ini jihad besar Pak. Karena kalau kita tidak programkan untuk pergi ke masjid ini, mana bisa Pak? Mana bisa? Kalau kita tidak programkan. Orang yang berhasil ke masjid sholat jamaah, itu betul-betul orang yang telah menetapkan pengorbanannya. Pasti di dalamnya ada kelelahan. Dan pasti di dalamnya ada kesungguhan. Pasti di dalamnya ada kesungguhan. Hanya kesungguhan, kelelahan, dan pengorbanan itu pada setiap ibadah itu bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Nah, kata-kata jihad biasanya dalam pemahaman sebahagian di antara kita itu biasanya diidentikan saja dengan berperang. Inilah kadang-kadang yang membuat sebahagian orang alergi terhadap kata-kata jihad. Padahal jihad itu ada semua pada setiap amal soleh. Iya. Jadi kita mau pergi berjihad, jangan pakai kata-kata jihad, nanti dituduh teroris. Berjihad. Kalau pergi kita sholat, kalau kita berpuasa di musim panas, kalau kita berzakat, kalau kita berhaji, setiap jalan-jalan kebaikan itu adalah jihad. Nah, sekarang tentu kita tidak merasa berat dan tidak merasa lain-lain ketika kita pergi ke masjid terus dikatakan, oh dia pergi berjihad. Karena untuk menghadiri sholat jamaah itu membutuhkan 3 hal tersebut tadi. Membutuhkan 3 hal tersebut tadi. Saya kutip salah satu di antara pendekatan bahasa yang menunjukkan bahwa jihad itu di dalamnya ada keletihan, ada capek, ada kesungguhan, ada pengorbanan. Dalam hadis yang menceritakan ketika Nabi SAW itu dipeluk oleh malaikat Jibril di Gua Hira, di Jabal Nur yang ada di Mekah sana, yang sampai pada hari ini masih tetap menjadi saksi. Itu bayangkan jamaah sekalian, di tengah malam itu tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memeluk Nabi dan memaksa untuk membaca, Iqra. Iqra, Iqra. Jadi pertama kali Nabi katakan Iqra, Nabi katakan ma'ana biqari, tidak bisa saya membaca. Dan pelukan yang kedua itu semakin keras, Iqra, ma'ana biqari. Yang ketiga Iqra, akhirnya Nabi berhasil membacanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini membutuhkan perjuangan. Ini membutuhkan kesungguhan. Dan yang ketiga, dalam hadis itu, ketika Jibril memeluk Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan, hatta balagha minnil jahdu. Hatta balagha minnil jahdu jim ha dal. Dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, ketika ada kesamaan akar kata, jihad itu ada dalam kata al-jahdu, yaitu ada huruf jim, ada huruf ha, ada huruf dal. Apa makna daripada hatta balagha minnil jahdu dalam hadis ini? Itu secara pendekatan bahasa maknanya sampai betul-betul saya keletihan. Jadi ketika Nabi dipeluk erat-erat oleh Jibril itu, kira-kira ya kalau kita asumsikan, ya mungkin tidak sampai begitu ya, tapi kira-kira kalau ada orang yang dililit ular sawah Pak itu, bagaimana kira-kira
kuatnya lilitannya itu ular sawah. Ya. Itu Nabi ketika dia dipeluk oleh malaikat Jibril itu betul-betul keras. Sampai beliau mengatakan, saya sampai letih, ya, sampai kehabisan tenaga. Itulah proses mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kelelahan dan keletihan. Maka pada akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena beliau melakukan 3 hal. Beliau berkorban, beliau bersungguh-sungguh, dan beliau mau capek. Baik. Sekarang jamaah sekalian, kalau ada orang yang manjat, ya manjat, terus dia kelelahan, itu dari sisi bahasa itu dikatakan orang itu telah berjihad karena dia letih. Dia letih. Hanya jihad itu dalam terminologi Islam selalu maknanya adalah setiap jalan-jalan kebaikan. Makanya Allah memberlakukan makna secara umum di sini, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad. Nah, sekarang saya tambahkan terjemahan baru. Berjihad itu kira-kira padanannya tepat kalau kita katakan berjuang. Nah, itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang berjihad dan orang-orang berjuang untuk mencari keridhaan kami, setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, itu adalah jalan-jalan kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan diberikan pahala satu kebaikan. Satu huruf. Nah, sekarang karena Nabi ingin menjelaskan kepada kita ini, bagaimana definisi itu satu huruf, maka Nabi lanjutkan dalam hadisnya. Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi saya tidak mengatakan satu huruf itu alif lam mim. Itu dalam hadis. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak menghitung satu huruf itu alif lam mim. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ini masih hadis, Pak. Akan tetapi satu huruf itu alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf. Dan Nabi katakan siapa yang membaca satu huruf berarti memperoleh satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Berarti kalau alif lam mim itu hitungan matematikanya itu 30 kebaikan, Pak. Itu 30 kebaikan. Itu motivasi yang luar biasa dari Nabi SAW. Hanya saja motivasi kebaikan ini ada ujiannya. Di mana letak ujiannya? Kalau janjinya pasti, Pak. Kalau janjinya pasti. Unsur ujiannya yang namanya pahala itu tidak langsung dibayar kontan. Itu ujiannya. Akan tetapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau seandainya kita berandai-andai, Pak. Andaikan pahala membaca Quran itu langsung dibayar kontan, Pak. Ya. Artinya Nabi kan katakan 30. Siapa yang membaca alif lam mim dapat 30. Enggak usah yang muluk-muluk, Pak. 30.000 rupiah saja. Ya. Artinya satu angka nominal yang paling rendah. Ya. Yang kalau kita masuk warung, ya kita masih ragu-ragu, Pak, kalau uang 30.000 kita bawa, ya, apalagi kalau mau ke restoran, ya jangan memang begitu, Pak. Ya paling beli-beli bakso pinggir jalan. Tapi itu pun andaikan bilang kita mendapatkan 30.000 rupiah atau 10.000 rupiah setiap satu kebaikan. Ya, atau kita katakan dikonversikan, pokoknya setiap baca satu kebaikan langsung terkirim pulsa 10.000. Kan lumayan juga itu, Pak. Ya, habis pulsaku ini. Bagaimana caranya? Baca-baca satu ayat ini.
Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, 1 tahun dipakai itu, Pak. Karena berapa huruf di situ? Andaikan yang namanya pahala itu dibayar kontan, Pak, kita ini orang Islam gampang sekali, Pak. Orang cari-cari pulsa data, kita ini baca ayat saja. Alif lam mim, sudah masuk 30.000. Sudah berkomunikasi lagi. Letak ujiannya itu karena ternyata urusan pahala itu sengaja diundur pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membedakan orang beriman dengan yang bukan beriman. Karena andaikan itu kontan, Pak, tidak ada bedanya. Memang ada bedanya kalau kontan, Pak. Tidak ada bedanya antara beriman orang tidak beriman. Sama saja. Yang membedakan kita ini yang bisa konsisten hadir di masjid, itu adalah keimanan kita. Ada keimanan kita. Coba kalau kita habis salat, Pak, langsung mendapatkan ganjaran berupa sesuatu yang cash, yang kontan. Apa contohnya kira-kira, Pak? Tidak usah muluk-muluk, Pak. Sembako saja, sembako. Pokoknya setiap habis salat maghrib di Masjid Ar-Rahman itu, setiap yang habis salat itu pasti dapat sembako. Ini tidak akan jelas siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Akan masuk semua ke dalam masjid ini. Paling tidak orang itu yang tidak beriman berpura-pura. Tapi sejak kita menjadi seorang muslim, belum kunjung juga pembayaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kita dikatakan mukmin? Itu karena kita adalah orang yang percaya pada apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat kita tergerak hati, Pak. Dan karenanya menjadi orang beriman itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kelelahan, kemudian dia harus bersabar. Dia harus bersabar. Bersabar dalam hal apa? Bersabar menanti dan menanti. Dan sampai pada saat ini orang masih menganggap menunggu itu pekerjaan yang paling berat. Sampai sekarang ini orang masih menganggap menunggu itu pekerjaan yang paling berat. Iya. Saya biasa kalau ke daerah, Pak, iya, ada warung namanya warung sabar menanti. Oh, kulewati saya tidak mau menunggu. Ya. Bisa-bisanya dia kasih nama itu warungnya warung sabar menanti, bahwa setiap pelanggan yang datang sabar, Pak. Tidak begitu caranya membuat iklan, ya. Warung yang cepat saji, nah itu bagus, itu baru dari sisi dunia. Apalagi bercerita tentang yang namanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina jahadu fina, untuk mencari keridhaan kami. Definisi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Itu definisi daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ ada perintah, kita ikut, itu mencari keridhaan Allah. Ketika di situ ada larangan, kita jauhi, itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang sekali sebenarnya kita ini kalau secara teori ya ikut perintah, tinggalkan larangan, itu saja. Ya. Apa yang membuat kadang-kadang kita ini susah, Pak? Karena kadang-kadang kita mau padukan, mau mengerjakan perintah, mau juga mengerjakan yang dilarang. Itu menjadi susah. Andaikan kita ini mengerjakan yang diperintahkan saja, meninggalkan apa yang dilarang, itu tentu kita ringan. Tapi sebagian orang mau mengerjakan yang diperintahkan, mau juga mengerjakan yang dilarang. Satu saja dikerjakan, yang diperintahkan saja. Iya. Sampai-sampai ada orang yang sangat keberatan ketika ada larangan-larangan. Ada larangan-larangan. Saya mohon maaf, Pak, saya ingin menyisipkan sedikit. Sekarang ini lagi demam istilah moderasi agama. Di mana-mana ini ada penataran tentang moderasi agama. Sebenarnya moderasi itu ada bahasa padanannya dalam Al-Quran kalau diartikan secara objektif, yaitu wasat, pertengahan.
Dan Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian ini sebagai umat yang pertengahan. Nah, pertengahan itu istilahkan moderat, ya moderat. Akan tetapi sebahagian makna moderasi pada hari ini maksudnya ingin menghilangkan hal-hal yang dianggap itu tidak sejalan dengan keinginan-keinginan kita. Jadi dianggap itu ekstrim kalau kita menganggap bahwa hanya agama Islam yang paling benar menurut keyakinan kita. Itu dalam materi moderasi itu dianggap ekstrim. Jadi artinya dihilangkan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai si Allah adalah Islam. Itu tidak boleh. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Itu tidak boleh. Nah, ini bukan moderasi, akan tetapi pengikisan akidah. Adapun tentang moderat dalam agama kita ini, maka itu sesuatu yang memang hukum asalnya ada, yaitu wasatan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian ini sebagai umat yang pertengahan. Artinya tidak semua perkara ini diharamkan. Tidak semua juga perkara itu dihalalkan. Tapi apa yang ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Akan tetapi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang diharamkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dihalalkan. Itu rahmat Allah. Dan itu pertengahan. Contoh jemaah sekalian. Kenapa Allah menyebutkan satu persatu perkara-perkara yang diharamkan? Katakanlah contoh dalam kaitannya dengan makanan. Dalam kaitannya dengan makanan, Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi." Kurang lebih 10 saja dalam ayat ini yang diharamkan. Diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi yang namanya bangkai, mengkonsumsi darah, mengkonsumsi daging babi yang tidak disembelih atas nama Allah, yang tertanduk, yang jatuh, itu disebutkan satu persatu karena memang yang dilarang itu sesuatu yang terbatas. Tapi ketika Allah ingin menghalalkan apa yang dihalalkan, tidak pernah Allah menyebutkan dihalalkan ini, dihalalkan ini, dihalalkan ini. Allah cuma mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, nikmati semua fasilitas Allah yang ada di atas permukaan bumi ini, yang halal-halal dan yang baik-baik. Allah tidak menyebutkan sayur halal, kambing halal, ikan halal. Tidak menyebutkan satu persatu. Tidak ada ayat yang dalam Quran itu, Pak, yang menyebutkan ini halal, ini halal, ini halal. Karena kalau mau disebutkan yang halal itu sampai kiamat tidak selesai, Pak, saking banyaknya. Maka cukup Allah mengatakan, makan dan nikmati apa yang halal-halal dan apa yang baik-baik. Maksudnya selama tidak ada pengharamannya berarti hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Kalau kita berada di komunitas muslim, mayoritas kaum muslimin, pokoknya kita masuk warung, insya Allah, kalau dia adalah seorang muslim, terutama pengelolanya, walaupun mungkin bukan orang muslim pemiliknya, tapi pengelolanya orang muslim, maka makan saja. Yang menyembelih orang Islam, yang menjadi pelayannya orang Islam, maka makan saja. Apatah lagi kalau kita tahu bahwa ini adalah bukan barang syubhat. Jadi kita dalam agama itu dianjurkan untuk berhati-hati. Akan tetapi tidak boleh berhati-hati yang berlebihan. Bagaimana maksudnya hati-hati berlebihan, Pak? Kan jangan-jangan bangkai. Jangan-jangan ini tidak disembelih dengan cara yang Islam. Itu adalah hal yang dianjurkan untuk kita senantiasa selektif. Tapi kalau kita bertamu ke rumah saudara kita, Pak, di situ ada daging, ada daging sapi, contoh umpamanya. Apakah sebelum kita makan bilang,
Ini daging Pak, waktu disembelih ini baca bismillah gini. Ya, itu berhati-hati Pak. Itu berhati-hati. Tapi itu berhati-hati yang berlebihan. Bahkan membuat tersinggung tuan rumah. Ya. Lebih tersinggung lagi. Ini Pak, bukan dia ini, bukan hasil penipuan ini. Wah. Tidak jadi kita makan kalau begitu Pak. Kita bertengkar dengan tuan rumah. Iya. Jangan sampai sapi dicuri ini Pak. Itu kan hati-hati. Tapi itu kehati-hatian yang berlebihan. Itulah contoh daripada umat Islam ini wasat. Umat Islam ini pertengahan. Ketika kita masuk pasar Pak, setiap penjual kita tanya, bukan jangan kau curi, ini kau jual. Kira-kira bagaimana hukumnya itu Pak? Oh, tersinggung orang Pak. Kalau di Bugis Makassar, nanti ikam kok. Itu contoh daripada selama itu kita lihat lahirianya, indikasinya adalah yang halal, dijual di pasar, maka tidak ada sebuah kewajiban bagi kita untuk menelusuri. Sebagaimana kalau ada indikasi-indikasi, juga tidak boleh kita sengaja seakan-akan tutup mata. Iya, ada memang orang yang pekerjaannya menipu apa? Dia menjual. Seperti umpamanya dia jual sepatu, kenapa rata-rata sepatu-sepatu bekas yang dia jual? Nah, ini contoh, jangan-jangan barang curian. Nah, itu juga perlu kita waspadai. Jadi pertengahan Islam ini. Ada orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama mempertanyakan tentang ibadahnya Nabi. Bagaimana keibadahnya Nabi itu? Oh, kalau Nabi itu ya dia tidur malam, ya dia juga sholat malam. Oh, begitu. Iya. Satu lagi, bagaimanakah Nabi itu? Apakah dia beristri? Oh, kalau Nabi itu beristri, bahkan 9 istrinya. Oh, begitu. Bagaimana Nabi itu dalam puasanya? Oh, Nabi berpuasa, tapi Nabi juga ada waktunya untuk berbuka. Maka ketiga orang ini bersumpah di hadapan Aisyah. Yang satu mengatakan, saya akan melewati caranya Nabi. Kalau Nabi masih ada waktunya untuk tidur malam, maka kalau saya akan sholat malam terus, tidak pernah lagi istirahat. Pokoknya tidak ada lagi waktu tidur, sholat malam terus. Itu satu. Yang kedua, yang tahu informasi bahwa Nabi terkadang puasa, terkadang tidak, maksudnya puasa-puasa sunat, saya ini seakan puasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka lagi. Pokoknya kalau ada undangan pernikahan, tidak nih, undangan akikah, pokoknya tidak kuhadiri semua itu. Coba. Yang satu mengatakan, oh kalau saya tetap menjadi jomblo, tidak mau menikah. Karena gara-gara itu nanti ya menjadikan terganggu ibadah saya. Ternyata informasi ini sampai juga kepada Nabi SAW. Apakah Nabi ketika mendapatkan informasi itu bilang, mana itu mengatakan, saya tidak akan tidur lagi dan terus sholat lain. Saya tidak akan makan siang lagi dan terus akan puasa sunat. Saya tidak akan beristri selama-lamanya. Apakah Nabi mengatakan, wah hebat sekali Anda bisa melampaui saya. Tapi Nabi marah Pak, marah Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, wallahi inni la akhsyakum wa atqakum. Demi Allah, kalau Anda ingin mencari orang yang padahal ketakwaannya, sayalah orang yang paling bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perlu juga sekali-sekali seseorang itu mengeluarkan sesuatu pernyataan yang bisa menetralisir keadaan. Ya. Saya biasa kadang-kadang kalau ada sesuatu yang saya lakukan, saya ajar orang, ya. Terus tidak boleh begitu, tidak boleh. Ini berkaitan dengan masalah-masalah kesyirikan. Saya biasa tiba-tiba, saya ini tamatan Madinah, Pak. Nah, itu sekali-sekali. Kalau tidak ada penyebabnya, kalau kita begitu, itu namanya sombong, Pak. Nah, akhirnya dia bilang, lanjut Pak, tamatan Madinah kipan. Nah, sudah. Nah, maka Nabi mengatakan, wa inni la akhsyakum. Saya ini orang paling bertakwa. Akan tetapi saya ini salat dan tetap ada waktu tidur malam. Saya ini puasa, tapi ada waktunya juga saya tidak puasa. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kalau orang puasa sunat, Pak, kemudian dia menghadiri undangan, yang mana paling afdal? Lanjut puasa sunatnya atau dia makan? Maka di situ para ulama mengatakan, kalau yang punya hajat si tuan rumah itu sangat berharap, memang merasa bergembira kalau kita makan, maka lebih afdal makan.
Lebih afdal makan. Tapi kalau umpamanya kita bisa sembunyi-sembunyi, tidak terlalu pengaruh, umpamanya kita bawa anak kecil, ya anak kecil itu kita ambilkan makanan, kita suap, ya kita tetap puasa dan mereka tidak tahu, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu mengatakan, makan Pak, puasa ki ini, mengatakan puasa kah, itu sebaiknya kita senantiasa ya mengedepankan yang namanya ya pertengahan itu. Ya, lanahdiyannahum subulana, dan pasti kami akan memberikan petunjuk untuk untuk menemukan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Insyaallah ayat ini kita akan kaji ulang pada pertemuan yang akan datang, karena belum kita masuk dalam tadabbur ayatnya. Demikian ya mas sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.